Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk baca firman Tuhan di dalam kitab Markus, Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52 ya. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Bartimius. Saudara, ya, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup membuat mujizat. Amin. Apapun masalah dan persoalan yang dihadapi, Tuhan sanggup untuk memberikan mujizat. Oleh karena itu kita akan belajar malam hari ini, ya, mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bartimius. Dalam kitab Markus 10 ayat 46 sampai 52. Sudah ketemu semua? Mari perhatikan baik-baik. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Pergilah, panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizat ini adalah mujizat yang terakhir sebelum Yesus disalib. Ya, kalau kita perhatikan, ya, sebetulnya ini adalah saat-saat di mana Yesus akan memasuki kota Yerusalem, ya. Setelah itu ditangkap dan dihukum mati di kayu salib. Nah, saudara, Yesus bersama dengan begitu banyak orang menyertainya dalam perjalanan saudara menuju ke Yerusalem itu. Nah, di tengah perjalanan itu saudara, firman Tuhan katakan tadi, saudara, terhenti gara-gara ada satu orang yang berteriak-teriak, yang bernama siapa tadi? Bartimius. Nah, saudara, ini ada sekali lagi mujizat yang terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum dia mati di kayu salib. Nah, saudara, kita akan melihat kenapa mujizat itu Tuhan kerjakan kepada Bartimius yang tadi dia berseru-seru, memanggil nama Yesus, minta belas kasihan. Nah, saudara, saya dapat mengambil satu pelajaran dari kisah Bartimius ini. Bagaimana imannya itu bisa mendatangkan, melahirkan belas kasihan Tuhan yang kemudian Tuhan lakukan mujizat kepada Bartimius. Dan kita percaya bahwa iman itu bisa melahirkan mujizat besar terjadi dalam setiap kehidupan kita. Masalah apapun sudah hadapi hari-hari ini, segede apapun masalah yang kau hadapi hari ini, selama kita punya iman, maka ada pengharapan, ada kesempatan untuk kita bisa mengalami namanya apa itu mujizat dari Tuhan. Nah, saudara, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Bartimius ini sehingga akhirnya Allah menjatuhkan belas kasihannya dengan cara dia menyembuhkan, mencelikan mata yang buta itu, saudara.
Yang pertama, kalau kita perhatikan, saudara, ayat yang ke-48, 47, 48, saudara, kita bisa melihat di situ bahwa Bartimius ini mempunyai keyakinan yang kuat secara pribadi siapa Yesus sesungguhnya. Jadi yang pertama yang dimiliki oleh Bartimius ini sehingga Allah menjatuhkan belas kasihannya, kemudian membuat mujizat dalam hidupnya. Karena Bartimius ini, saudara, dia mempunyai keyakinan yang kuat secara pribadi siapa Yesus yang sesungguhnya. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan tadi, Bartimius ini berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, penyebutan anak Daud ini, saudara, itu tidak sembarangan. Ya, tetapi kalau Bartimius dia mengatakan Yesus itu anak Daud, saudara, memang ini pertama kali yang dipakai oleh Markus ya untuk menyebut Yesus anak Daud. Ya. Dan di sini menunjukkan bahwa Bartimius ini mengerti bahwa Yesus Kristus itu adalah satu pribadi yang sudah dinubuatkan sejak dari perjanjian lama, yaitu sebagai Sang Mesias. Saudara, tidak semua orang dapat memahami dan meyakini akan hal ini. Apalagi orang Yahudi, saudara, dia enggak percaya Yesus itu Mesias. Ya, walaupun dia menunggu-nunggu Sang Mesias yang sebetulnya sudah hadir, tapi karena dia punya konsep Sang Mesias itu lahir dari seorang keluarga raja dalam keadaan yang dalam kemegahan, dalam kekuasaan yang luar biasa. Tapi saudara, Yesus ini dilahirkan, saudara, bukan di tengah-tengah keluarga yang mewah, bukan di tengah situasi yang luar biasa. Tapi justru lahir di tengah-tengah situasi yang tidak semua orang menyenanginya. Karena dia lahir di tempat kandang hewan. Dari keluarga yang biasa-biasa sebagai tukang kayu. Saudara, ini berbalik apa yang menjadi konsep orang Yahudi pada waktu itu. Ahli-ahli agama. Sehingga ketika Yesus datang itu dia bukan Mesias. Tapi dia hanya seorang pribadi sebagai anak tukang kayu. Sehingga saudara tidak percaya Yesus ini anak Daud yang sudah dibuatkan sejak dalam perjanjian lama. Tapi bagi Bartimius, saudara, dia mengerti dan memahami dan meyakini bahwa Yesus orang Nazaret itu adalah anak Daud. Jadi dia mengerti dan meyakini siapa Yesus sesungguhnya itu, saudara. Dia bukan sekedar rabi, bukan sekedar guru, saudara, tapi dia adalah Mesias. Dengan dia mengatakan Yesus anak Daud. Ya. Jadi ini satu pemahaman, pengertian yang tidak dimiliki oleh semua orang. Tetapi bagi Bartimius, dia mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias. Bartimius tidak ragu-ragu memanggil Yesus itu anak Daud, Sang Mesias. Saudara, bukan seperti Nikodemus dan juga perempuan Samaria yang harus berdiskusi, tanya jawab, baru dia mengenal siapa pribadi Yesus sesungguhnya itu. Tetapi ketika Bartimius mendengar dan rombongan itu namanya Yesus orang Nazaret itu, maka dia tahu persis dia adalah anak Daud yang jauh-jauh hari sudah dinubuatkan di dalam Alkitab perjanjian lama itu. Dia adalah Mesias. Sehingga dia berseru, "Anak Daud, kasihanlah aku."
Saudara, ini hal yang penting untuk kita miliki dalam kehidupan kita, saudara. Kekristenan kita itu bukan ditentukan berapa lamanya kita jadi orang Kristen. Tetapi kekristenan kita itu ditentukan sejauh mana kita punya pengenalan siapa Yesus sesungguhnya dalam kehidupan kita itu. Itu lebih penting dibandingkan dengan berapa lama kita menjadi orang Kristen. Karena sekali lagi saudara, kekristenan kita bukan ditentukan berapa lamanya kita jadi orang Kristen. Tapi sekali lagi sejauh mana kita memiliki pemahaman, pengenalan dan pengertian siapa Yesus sesungguhnya dalam hidup kita. Apakah dia sebagai Tuhan, sebagai Mesias, atau dia sebagai tidak lebih daripada seorang pemadam kebakaran. Ya, kita hanya perlu kalau kita butuh saja. Kita hanya memanggil dia, Yesus, kalau kita perlu saja. Ya, jadi saudara, kita tidak mempunyai satu pemahaman dan pengenalan yang benar. Sehingga sekali lagi kita akan memperlakukan Yesus bukan sebagai seorang Raja, sebagai Tuhan, sebagai Mesias yang perlu kita hormati, yang kita perlu sembah, kita sanjung, kita tinggi, dan kita muliakan. Tapi hanya kita pakai sebagai, ya saudara, semacam sarana saja. Hanya untuk memenuhi kebutuhan, keperluan kita saja. Kenapa? Hanya sebagai pemenuhan kebutuhan kita. Bukan sebagai seorang Tuhan, sebagai seorang Mesias. Nah saudara, Bartimeus mempunyai satu keyakinan yang begitu kuat. Dia mengenal secara pribadi siapakah sesungguhnya Yesus dalam hidupnya itu. Dia adalah anak Daud. Dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat, saudara. Ya, ini pemahaman yang pertama yang harus kita miliki dalam kehidupan iman percaya kita, supaya iman kita itu bisa melahirkan mujizat, bisa melahirkan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu apakah saudara sekali lagi mengenal siapa sesungguhnya Yesus dalam kehidupan saudara? Ya, apakah saudara mengenal enggak? Nah saudara, pengenalan ini lebih penting. Dan saudara, kalau kita enggak punya pengenalan saudara, maka kita tidak akan mempunyai iman yang kokoh, yang kuat, yang bisa melahirkan belas kasihan daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan umatku binasa. Karena apa? Kurangnya pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar dalam kehidupan Kristen kita. Kita bukan hanya tahu siapa Yesus dari kata orang, tapi mari milikilah suatu pengalaman pribadi saudara. Pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga saudara, kita akan memiliki iman yang kokoh, yang kuat. Yang tidak akan mudah untuk digoyahkan oleh situasi apapun juga. Ya, jadi yang pertama, dari kisah Bartimeus ini, dia mempunyai keyakinan yang kuat secara pribadi siapa Yesus yang sesungguhnya itu. Jadi sekali lagi mengikut Yesus tidak bergantung lamanya. Tetapi apakah kita sudah mengenal dan khususnya mempunyai keyakinan pribadi siapa Yesus itu dalam hidup kita. Sebagai Tuhan atau hanya sebagai manusia biasa. Saudara, kalau hanya manusia biasa, maka kita akan melakukan sebagaimana manusia. Tapi kalau kita meyakini dan percaya dia adalah Tuhan, maka sikap hidup kita akan berbeda kepada dia. Dan saya berdoa supaya saudara menjadi jemaat yang mengenal secara pribadi siapa Yesus sesungguhnya. Bukan kata orang, tapi kita punya pengalaman pribadi. Seperti siapa saudara? Ayub. Ya, akhirnya dia mengenal secara pribadi, bukan kata orang, tapi dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga apapun masalah yang datang, saudara, tidak akan menggoyahkan kepercayaannya, imannya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yaitu bahwa Bartimeus ini, saudara, setelah dia mendengar
bahwa Yesus orang Nazaret itu saudara sedang datang melewatinya, dia berseru tadi dikatakan, Anak Daud, kasihanilah aku. Di sini dia mohon belas kasihan Yesus. Saudara, mengapa saudara Bartimeus ini minta belas kasihan Tuhan? Karena Bartimeus ini sangat mengetahui dan meyakini bahwa sekali lagi Yesus itu adalah Sang Mesias, sangat berkuasa, sanggup untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dia pun juga tahu bahwa Yesus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, kalau kita baca dalam kitab Injil-Injil, saudara, Yesus banyak membuat mujizat, melakukan mujizat demi mujizat. Dan biasanya saudara, sebelum dia melakukan mujizat itu, ada kalimat tergeraklah hatinya oleh apa saudara? Belas kasihan. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Setelah itu Yesus mengadakan mujizat. Saudara, memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang. Itu dimulai dengan digerakkan hatinya oleh belas kasihan. Ya. Demikian juga kalau kita baca dalam kitab Markus 1 ayat 41. Orang yang sakit kusta juga saudara tergerak oleh belas kasihan. Jadi saudara, karena dia melihat siapa pribadi Yesus itu, maka dia minta belas kasihan Yesus. Saudara, dia minta belas kasihan Yesus. Itu minta apa saudara? Minta supaya matanya apa saudara? Dijelikan. Tuhan tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, saudara, pertanyaan Tuhan ini juga pernah dilakukan kepada muridnya. Kepada Yakobus dan siapa saudara? Ya, kalau saudara baca ayat 41 ya, kepada Yakobus dan Yohanes, ya, Tuhan juga bertanya pertanyaan yang sama. Tapi jawaban dari para muridnya apa saudara? Minta supaya ada kemuliaan, dimuliakan, minta jabatan, minta kedudukan, minta posisi, minta kuasa, ya. Sehingga akhirnya 10 murid yang lain juga marah-marah. Karena juga punya motivasi yang sama. Tapi untuk Bartimeus saudara, dia bukan minta belas kasihan supaya dia menjadi kaya raya, memiliki kedudukan, posisi, saudara, kuasa. Tapi dia minta belas kasihan supaya dia dapat melihat. Matanya buta tadi bisa melihat. Saudara, ini bukan hanya artinya hanya buta secara fisik saja saudara. Tapi di dalamnya mengandung saudara, supaya mereka rohaninya terbuka, mata rohaninya terlihat. Tapi saudara, Bartimeus ini sekali lagi, walaupun mata jasmaninya itu buta, tetapi mata rohaninya apa saudara? Melihat. Karena apa saudara? Walaupun matanya buta, tapi mata rohaninya melihat. Sehingga dia bisa menyebut Yesus itu anak Daud. Tapi sebaliknya para muridnya dan juga orang Farisi, orang Yahudi, saudara, ahli-ahli agama, walaupun matanya melihat, tapi mata rohaninya apa saudara? Buta. Ada yang menyelubunginya. Dan hanya Yesus yang bisa membuka selubung itu saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara minta sama Tuhan? Boleh enggak sih minta kekayaan, saudara? Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau hanya hidup ini, hanya minta hanya sebatas itu saja saudara, maka enggak perlu sebetulnya sama Tuhan Yesus.
Bahkan mungkin lebih cepat ya, dapatnya ya. Di mana saudara? Di Gunung Kawi. Lebih cepat saudara. Ya, kalau hanya hidup ini hanya minta kaya, minta jabatan saudara, itu enggak perlu sama Tuhan Yesus saudara. Tapi saudara, yang paling utama dalam kehidupan kita, sebetulnya kita minta supaya semua selubung-selubung yang menutupi kita, sehingga kita tidak bisa mengenal sepribadi dengan Tuhan saudara. Kita nggak bisa melihat siapa pribadi Tuhan Yesus yang kita sembah itu saudara. Itu yang harusnya menjadi permohonan utama kita. Sehingga saudara ketika mata rohani kita dibukakan, dicelikkan oleh Tuhan, kita bisa melihat secara penuh siapa pribadi Yesus yang kita percaya itu saudara. Sehingga sekali lagi saudara, itu akan membuat diri kita menjadi orang Kristen yang kokoh, yang kuat, yang tidak mudah dipatahkan oleh apapun juga. Ancaman apapun juga. Seperti Daud, seperti Daniel, Mesak, dan Abednego. Ancamannya begitu dahsyat saudara. Tetapi karena dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembahnya itu saudara, maka dia tidak mundur selangkah pun saudara. Dia tetap hadapi, bahkan dia maju menyerangnya, bertempur dan memenangkannya saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita saudara, hari-hari ini ada begitu hal yang kalau kita tidak memiliki iman yang kuat saudara dalam Tuhan, maka kita akan begitu mudah menyerah saudara. Hari-hari kita jalani bukan semakin enak, tapi semakin sulit saudara. Apalagi hari-hari ini saudara semua. Dan bayangin saudara, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan apa saudara? Bulan puasa biasanya harga sekarang sudah naik, nanti naik lagi, beberapa kali naik saudara. Ya. Orang semakin apa saudara? Semakin gelisah, semakin tercekik. Wah saudara, di TV itu saya lihat saudara, gara-gara ingin beli beras murah sampai apa saudara? Ada yang pingsan, ada yang wah macam-macam. Ya berasnya dapat enggak, pingsannya dapat saudara. Ya. Ada sudah antri di pagi pada waktunya, pas di depan sudah habis saudara. Berasnya sudah habis saudara. Ya, jadi saudara, oleh karena itu mari saudara, kita minta belas kasihan Tuhan itu bukan hanya hal-hal yang bersifat jasmani saja. Tapi mari kita kedepankan saudara perkara-perkara rohani. Karena apa saudara? Kalau rohani kita kuat saudara, maka saudara untuk tubuh jasmani kita itu kita nggak perlu khawatirkan. Karena firman Tuhan yang berjanji, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka carilah semuanya. Ya? Carilah semuanya? Enggak saudara. Tuhan akan apa? Menambahkan saudara. Tuhan akan memberikan. Ya. Jadi saudara, itu adalah bonus bagi orang yang sungguh-sungguh dalam hidupnya mencari Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Saudara, itu yang dimiliki oleh Bartimius. Kemudian yang ketiga, saudara, Bartimius ini tidak pernah menyerah di tengah rintangan, tantangan. Kalau saudara baca ayat 48 di sana. Ya. Rombongan dan para muridnya, saudara. Apa saudara? Mengendaki supaya diam. Enggak perlu teriak-teriak. Enggak boleh teriak-teriak. Tapi semakin dilarang, dikatakan di sana apa saudara? Semakin kenceng, semakin keras. Artinya apa di sini saudara? Bartimius tidak menyerah terhadap tantangan yang menghadang saudara di depannya. Ketika dia minta belas kasihan dari Tuhan itu, ketika dia mau dekat dengan Tuhan, dia mencari Tuhan. Tantangan apapun
dia hadapi dan dia tidak pernah menyerah, saudara. Ya, semakin dilarang, semakin dia berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan saudara, melihat ini, Yesus menghargai iman Bartimius ini. Ya. Dengan berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan hanya matanya dicelikkan, tapi keselamatan dia juga peroleh. Artinya apa? Double berkat, saudara. Jasmani dan rohani. Ya. Jasmani dan rohani Tuhan berikan kepada Bartimius ini. Dia tidak menyerah, tidak mudah menyerah terhadap tantangan apapun untuk dia mencari dan minta kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara saya? Saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, itu tidak mudah juga loh saudara. Ada banyak hal. Bahkan justru bukan dari luar yang paling berat, justru paling dalam saudara. Saudara, pengalaman saya mengurus perizinan gereja ini saudara. Saudara, tantangan yang paling berat yang saya alami adalah bukan dari luar. Tapi justru dari orang-orang Kristen saudara. Ya mengatakan lah, gak mungkin lah. Dapat izin gak mungkin lah. Saya ini sudah sekian puluh tahun. Selalu dijegal, selalu ditantang. Saudara, selalu ada pernyataan-pernyataan semacam itu saudara. Ya bukan, wah ya kita dukung doa ya, supaya dapat ya saudara. Tapi seringkali yang keluar dari mulut itu saudara, ya kayaknya sih mustahil, gak mungkin lah. Ya di Cirebon ini bisa, saudara. Tapi ketika saya mendengar hal itu saudara, hati saya saudara, itu selalu berdoa mematahkan saudara. Dalam nama Yesus saya patahkan. Ya, saya patahkan dalam nama Yesus. Roh-roh yang melemahkan. Saudara, dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, tapi juga firman Tuhan katakan bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Dan saya pegang 2 ayat firman Tuhan ini saudara. Memang waktu kita pengennya sih cepat dapat ya, tapi kan Tuhan tahu waktu yang terbaik. Saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Justru ketika di mana-mana kita nggak bisa beribadah pada masa COVID itu, justru kasih karunia Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Coba misalnya saudara, ya ketika kita 4 kali loh saudara, bukan sekali, sudah 4 kali kita mengurus saudara, 4 kali tempat. Dan 4-4-nya itu kita sudah dapat tanda tangan dari masyarakat saudara. Ya. Kalau enggak, wah udah kita enggak bisa kumpul di sini saudara. Ya. Mungkin kita sudah bubar mungkin ya. Tetapi saudara, karena saudara berdoa, mencari wajah Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan tidak menyerah untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Ya saudara, saatnya Tuhan dinyatakan. Dan semuanya saudara, begitu lancar saudara, begitu cepat saudara. FKUB keluar, tidak lama kemudian Kemenak keluar, kemudian gak lama lagi saudara dari wali kota keluar, memang agak lama sedikit dari PU karena ada perubahan sistem saudara, IMB jadi PBG, tapi toh akhirnya juga keluar saudara. Ya jadi saudara, ya jangan mudah menyerah. Kita sering nyanyi dulu ya, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba. Saudara, mari saudara, tantangan boleh datang,
Tapi jangan kita kemudian menyerah terhadap tantangan itu. Hadapi semua tantangan itu bersama dengan Tuhan, saudara. Percayalah, saudara. Ketika kita bersama dengan Tuhan, seperti Daud katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena apa? Tongkat dan gadamu menyertai aku. Artinya apa, saudara? Tuhan sendiri berjanji, ya, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ada penyertaan Tuhan. Nah, saudara, ini yang membuat kita seharusnya tidak mudah menyerah, tidak gampang menyerah terhadap tantangan pergumulan hidup ini, saudara. Kalau Tuhan izinkan terjadi, karena Tuhan ingin mau supaya kita tuh melihat kuasa-Nya yang dinyatakan. Bukan untuk menghancurkan, membinasakan saudara. Tapi Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi supaya engkau melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan hingga perkasa. Sehingga membuat iman kita semakin dikuatkan, diteguhkan, saudara. Tapi kalau kita mundur, saudara, kita menyerah, jangan berharap kita mau melihat mujizat Tuhan. Jangan berharap kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Justru kita akan dilindas dan kita akan binasa, saudara. Itu yang ketiga, yang terakhir, saudara. Apa yang dilakukan oleh Bartimeus ini? Sehingga akhirnya dia mendapatkan belas kasihan dengan menerima mujizat Tuhan. Buta menjadi melihat. Karena apa, saudara? Setelah dia mendapatkan jawaban Tuhan, setelah dia mendapat pertolongan Tuhan, maka apa yang terjadi, saudara, ayat 52 dikatakan di sana. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Artinya apa, saudara? Bartimeus terus mengikut Yesus sesudah kesembuhannya. Bartimeus terus mengikut Yesus. Saudara, setelah ditolong Tuhan, apakah kita terus ikut Yesus? Setia sampai selamanya? Saudara, apakah kita terus mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi? Saudara, Bartimeus ini mengikut Yesus kemanapun dia pergi. Sebentar lagi dia kemana, saudara? Sebentar lagi Yesus kemana, saudara? Ke Yerusalem. Apa yang terjadi di Yerusalem, saudara? Dia akan ditangkap dan dibunuh, saudara. Bartimeus mengikuti perjalanannya terus menerus, saudara. Tidak berhenti, berbalik arah, meninggalkan Yesus, enggak. Kemanapun Yesus berjalan, dia mengikutinya. Nah, saudara, bagaimana dengan kita, saudara? Ketika saudara sebelum dijawab oleh Tuhan, saudara berteriak-teriak, saudara rajin sekali, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi setelah mendapatkan semua apa yang kita minta, apakah kita masih tetap setia sama Tuhan? Atau sebaliknya, saudara, kita lari, kita tinggalkan Tuhan. Saudara, kita punya banyak hal. Sekarang waktu untuk ibadah bukan yang utama. Saudara, kita pergi kemana-mana. Ya, saudara, waktu untuk Tuhan itu waktu kalau ada saja. Tapi kalau enggak ada lagi untuk Tuhan. Saudara, Bartimeus, saudara, dia terus mengikut Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Dia sadar, saudara, kalau dia bisa melihat, bahkan dia mendapatkan pengampunan, keselamatan, itu semua karena anugerah Tuhan. Sehingga dia enggak mau menyia-nyiakan segala kasih karunia Tuhan itu dengan cara hidup berbalik dan meninggalkan Tuhan. Saudara, seperti 10 orang sakit apa, saudara? Kusta. Di tengah perjalanan, semua sembuh. Tapi satu orang berbalik, tersungkur menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan bertanya, yang lain kemana? Saudara. Saudara, mari kita belajar dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita diberkati Tuhan, jangan lupa, saudara, akan Tuhan.
berkat itu seharusnya memuliakan Tuhan, tapi justru membinasakan saudara, menghancurkan hidup saudara. Sehingga untuk waktu teduh saja enggak punya. Waktu untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, untuk ibadah, untuk melayani Tuhan, enggak ada. Saudara, ini berkat yang akan membinasakan saudara. Tapi kalau enggak saudara, maka jangan lupa, tetaplah setia seperti Bartimius ini saudara. Setelah dia mendapatkan pertolongan Tuhan, dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Artinya kemanapun Yesus pergi, dia selalu menyertainya. Termasuk ketika dia masuk ke Yerusalem, ketika Yesus disalib, dia melihat di sana saudara. Dia mengikutinya. Dan saya berharap saudara, kita menjadi jemaat Tuhan yang setia sampai akhir hidup kita. Baik pada waktu kita susah, pada waktu kita senang, pada waktu kita kekurangan, pada waktu kita kelimpahan. Saudara, mari kita belajar untuk tetap menjadi jemaat yang setia sama Tuhan. Mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Saya percaya saudara, keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita akan terus menyertai saudara, memberkati saudara. Sehingga saudara tidak akan kehilangan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Saudara tidak akan dipenuhi dengan kekhawatiran, saudara, kecemasan. Banyak orang kaya agar hidupnya tidak tenang. Saudara, cemas, takut, khawatir. Ada suara kresek begitu aja sudah apa saudara? Wah, jangan-jangan ada apa? Maling atau orang saudara. Padahal itu kucing peliharaannya saudara. Nah saudara, tapi kalau orang yang dia hatinya berpaut kepada Tuhan, bukan kepada kekayaannya, dia tidak akan takut menghadapi apapun juga. Karena apa saudara? Dia yakin tidak ada sesuatu terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan terjadi, berarti Tuhan punya rencana yang baik di balik semuanya itu. Oleh karena itu mari saudara, pada malam hari ini kita bangun iman kita seperti Bartimius. Memiliki pengenalan secara pribadi siapa sungguhnya Tuhan dalam hidupnya itu. Bukan kata orang, tapi aku mengenal siapa Yesus. Sehingga ketika orang ngomong gini-gini tentang Yesus, enggak, aku kenal siapa dia. Aku kenal siapa dia. Sehingga kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran dunia ini. Kenapa? Kita punya pengenalan secara khusus, secara pribadi dengan dia. Kemudian yang kedua tadi, saudara, mohon belas kasihan Tuhan. Bukan hanya untuk perkara-perkara jasmani, saudara. Tapi untuk perkara-perkara rohani. Kita minta supaya mata rohani kita dicelikkan. Supaya kita dapat melihat perkara-perkara yang dari Allah memenuhi kehidupan kita. Nah kalau perkara-perkara rohani memenuhi kehidupan kita saudara, maka perkara jasmani bukan perkara yang utama dalam hidup kita. Sehingga saudara, apa yang kita perlukan butuhkan, Tuhan tambahkan kepada saudara saya. Kemudian ketiga, jangan mudah menyerah terhadap tantangan apapun juga. Orang mau ngomong apa saja, saudara dengarkan apa kata Tuhan. Sehingga engkau akan tetap berdiri kokoh. Dan terakhir, jangan lupa, setelah engkau diberkati, dijawab doa saudara, tetaplah setia sama Tuhan. Apapun, saudara, berkat sebesar apapun, jangan membuat saudara beralih kesetiaan saudara. Bukan kepada pemberi berkat, tapi kepada berkatnya. Saudara, jangan saudara. Kalau itu terjadi, maka berkat itu justru akan menjadi saudara alat untuk menghancurkan kehidupan kita. Tapi kalau kita bisa tetap setia sama Tuhan, berkat itu sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini saudara akan menolong saudara, supaya kita seperti Bartimius akhir zaman ini, yang banyak melihat mujizat dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita akan naikkan satu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.